Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dan menyapa Bapak Ibu semuanya dalam renungan singkat lagi. Beberapa kesibukan-kesibukan ya, menyebabkan saya belum online di renungan ini. Sebelum kita mendengar renungan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang akan memberkati renungan ini supaya kami diberkati, supaya kami benar-benar tumbuh di dalam iman kami, dan kami makin hari makin memahami tentang tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan dengan tugas dan tanggung jawab besar di hidup kami, misi-misi dan proyek-proyek Allah yang besar, baik itu secara pribadi di hidup kami, di keluarga kami, ataupun di dalam gereja atau di kota kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, 4 hari ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang perumpamaan talenta yang Tuhan berikan. Ya, kita akan belajar dari refleksi kepercayaan talenta. Nah, ada 2 hal ya yang akan kita pelajari. Kita akan belajar dari hamba Tuhan yang tidak cukup bagus atau hamba yang tidak baik yang dipercayakan tanggung jawab, dan kita juga akan belajar dari hamba yang baik yang dipercayakan oleh tanggung jawab dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari hamba yang tidak cukup bagus ketika dia diberikan kepercayaan tugas besar dari Tuhan dia, hanya karena jumlah nominal yang dia terima talentanya sedikit. Nah, kita akan belajar bersama-sama hari ini dengan subpoin meremehkan kepercayaan kecil. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan demo yang terjadi di seluruh negara Indonesia kita. Ada di beberapa provinsi dan kota-kota besar, beberapa orang melakukan demo. Demo merupakan sesuatu yang wajar, tetapi menjadi tidak wajar ketika demo itu berubah menjadi sesuatu yang sangat anarkis. Demo itu berubah menjadi sesuatu tindakan-tindakan yang kriminal yang merusak dan menghancurkan. Beberapa orang yang melakukan demo, mereka merusak pabrik tempat mereka usaha itu sendiri bekerja. Dan kemudian bukan hanya itu saja, beberapa demo mereka merusak fasilitas-fasilitas umum. Ada fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan halte, fasilitas-fasilitas kendaraan-kendaraan, juga ruko tempat orang bekerja, beberapa kemudian tempat-tempat pasar, atau juga daerah-daerah yang berhubungan dengan niaga seperti restoran. Ada begitu banyak. Nah, kalau kita melihat kondisi ini, sebenarnya itu merupakan sesuatu yang sangat ironis. Karena orang tidak bisa berterima kasih untuk satu pekerjaan yang Tuhan berikan lewat itu pabrik dia, atau pekerjaan dia, atau lewat usaha, atau bisnis, atau pengusaha yang Tuhan percayakan. Nah, ada begitu banyak hal yang seringkali membuat kita tidak bisa berterima kasih dan bersyukur. Nah, seperti hamba yang tidak cukup bagus ketika Tuhan mempercayakan 1 talenta di dalam hidup dia. Mari hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana supaya kita tidak menjadi hamba yang tidak baik ketika Tuhan mempercayakan satu tugas, proyek, atau pekerjaan besar dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar dari 1 refleksi meremehkan kepercayaan kecil. Nah, kesalahan dari hamba Tuhan atau kesalahan dari hamba yang menerima 1 talenta itu sehingga dia disebut sebagai hamba yang buruk adalah, pertama, dia melihat Tuhan dalam ukuran nominal. Nah, beberapa orang yang dipercayakan Tuhan dengan nominal yang cukup besar atau talenta yang cukup besar jumlahnya 2 dan 5, mereka melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab dan disiplin, kinerja dan etos kerja dan kejujuran yang sangat tinggi sehingga mereka menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tetapi hamba yang dipercayakan 1 talenta itu, dia meremehkan apa yang diberikan Tuhan di dalam hidup dia. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu yang kelihatannya kecil, secara nominal jumlahnya 1, dia melihat semua itu dari sudut pandang yang negatif. Dia melihat Tuhan begitu sangat-sangat merendahkan diri dia. Karena dia melihat Tuhan itu dalam ukuran nominal, batasan-batasan angka di dalam hidup dia. Padahal dia tidak melihat sesuatu yang lebih jauh. Ketika Tuhan mempercayakan 1 talenta, sebenarnya bukan ukuran nominal atau angka seharusnya yang harus dia fokuskan. Dia harusnya big focus, jadi semua itu adalah bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu di dalam hidup dia. Dan ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup dia, berarti Tuhan menangkap dan memberikan kesempatan untuk tugas-tugas. Dan Tuhan mempercayakan sesuatu berarti dia juga merupakan seseorang yang sangat penting di dalam hidup dia. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba yang buruk itu? Ketika dia menerima 1 talenta, apa yang dilakukan? Dia justru meremehkan kepercayaan besar. Karena dia mengukur dari jumlah atau dari angka atau dari nominal.
Nah, beberapa kita juga seringkali berpikir negatif, berpikir buruk kepada Tuhan tentang mungkin berkat-berkat yang kita terima. Ada berapanya orang yang diberkati secara hebat luar biasa, mereka diberkati dengan kekayaan yang jumlahnya melimpah, tetapi ada orang yang diberkati mungkin dengan nominal yang sangat kecil, dengan angka yang kecil mungkin, jumlah yang kecil, dan orang menjadi marah, mereka menjadi negatif kepada Tuhan. Akhirnya mereka kehilangan kepercayaan, mereka kehilangan gairah untuk mencari Tuhan, mencintai Tuhan, mereka kehilangan gairah untuk bersekutu, mereka kehilangan gairah untuk melayani, mereka kehilangan gairah iman mereka kehilangan gairah juga untuk membaca firman Tuhan dan berdoa puasa. Kenapa? Karena mereka melihat ukuran dari semua tanggung jawab itu dengan angka dan nominal. Jangan melihat Tuhan itu dari angka, tapi lihatlah dari balik angka yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan memperdulikan kita, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita semuanya. Tuhan percaya kepada kita. Jadi, hari ini kita belajar yang pertama, kesalahan dari hamba yang tidak baik, dari refleksi meremehkan hal yang kecil adalah mereka melihat dari sudut pandang nominal. Tuhan memberkati kita dengan berbeda jumlah, mungkin berkat-berkat yang berbeda. Ada yang diberkati dengan jumlah yang sangat besar, ada yang sangat cukup, ada juga yang mungkin kecil. Tapi ingat, bukan masalah jumlah, tetapi masalah perhatian Tuhan, masalah kepedulian Tuhan, masalah kepercayaan Tuhan, masalah bahwa Tuhan sangat percaya dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan dari hamba yang sangat buruk, dia meremehkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup dia adalah dia melihat Tuhan dari sudut pandang bahwa Tuhan itu seperti tidak adil dan tidak adil, atau Tuhan itu seperti pilih kasih. Nah, ketika Tuhan mempercayakan kepada dia satu, ya, dan sementara yang lain itu 2 dan ada yang 5, dia mulai melihat Tuhan itu dalam kerangka yang buruk, dalam cara berpikir yang buruk. Tuhan dilihat sebagai pribadi yang tidak adil. Tuhan dilihat sebagai pribadi yang pilih kasih. Nah, apakah Tuhan itu pilih kasih? Tentu saja jawabannya tidak. Bahwa Tuhan itu sangat tahu dan keputusannya itu sangat tepat, sangat cermat, sangat baik, dan selalu benar. Itu adalah salah satu keputusan Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan beberapa talenta yang berbeda-beda, itu bukan berarti Tuhan tidak adil. Itu juga bukan berarti bahwa Tuhan itu adalah pilih kasih. Tuhan itu sangat tahu kemampuan seseorang. Tuhan itu sangat tahu bagaimana kapasitas karakter seseorang ketika Tuhan itu mempercayakan sesuatu. Demikian juga kalau Tuhan memberkati orang dengan jumlah yang sangat banyak, jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pilih kasih. Kadangkala kita harus mengoreksi diri kita. Mengapa Tuhan mempercayakan berkat dalam hidup kita sesuatu yang sangat kecil? Jangan-jangan memang karakter kita yang belum siap. Ketika kita diberkati nanti dengan berkat yang banyak, mungkin kita jadi sombong, kita jadi pikir, kita jadi meninggalkan Tuhan, kita jadi murtad. Ada banyak hal-hal yang seringkali yang kita tidak sadari. Tuhan itu sangat-sangat adil dalam segala keputusannya, sangat cermat dan sangat-sangat mengasihi kita semuanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-73, ketika Asaf melihat dan memperbandingkan berkat dia, berkat orang percaya, berkat orang benar dengan orang yang tidak benar, dia menjadi begitu sangat negatif dengan Tuhan. Dia melihat bahwa apa yang dia lakukan itu menjadi percuma dan sia-sia. Sampai akhirnya dia melihat bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa mengasihi dia. Dan dia tahu bahwa orang-orang yang berkatnya kelihatannya banyak, ternyata mereka ditempatkan dalam tempat-tempat licin yang sangat berbahaya, yang sangat-sangat membawa mereka semuanya kepada satu kondisi yang betul-betul di titik nadir yang membawa mereka ke malapetaka. Nah, ingat, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadi jangan melihat Tuhan dari ukuran negatif sehingga kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pilih kasih. Tuhan itu selalu adil dalam keputusannya. Tuhan itu selalu mengasihi kita semuanya tanpa pilih kasih di hidup kita semuanya. Mari kita belajar bersama-sama dari kesalahan yang pertama dari hamba yang buruk. Yang pertama adalah bagaimana dia melihat segala sesuatu dari sudut pandang nominal atau angka, sehingga pada akhirnya dia menjadi buruk pandangannya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana hamba yang tidak baik itu melihat Tuhan dalam cara pikir yang sangat buruk, negatif, sehingga dia memandang Tuhan secara tidak adil dan pilih kasih. Dan jangan kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk atau cara pandang yang buruk. Pikiranmu itu adalah seperti magnet. Kalau pikiranmu negatif, maka engkau akan menarik hal-hal yang negatif. Kalau pikiranmu positif, maka engkau akan menarik hal-hal yang positif di dalam hidupmu.
pikiranmu mengendalikan hidupmu. Ketika engkau berpikir, maka itu akan jadi dalam sebuah kehidupan nyatamu. Mari kita jangan menjadi hamba yang buruk. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan singkat ini. Biarlah kami belajar untuk tugas dan tanggung jawab, bahkan mungkin pekerjaan-pekerjaan atau berkat-berkat yang Tuhan berikan, entah itu kecil, entah itu besar. Biarlah kami tetap bersyukur, bahwa biarlah kami melihat bahwa semua itu adalah cinta kasih Tuhan, bahwa itu adalah kepercayaan besar, bahwa itu adalah perhatian dan kepedulian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami terus berdoa untuk Tuhan, kerabat-kerabat kami, jemaat kami, saudara-saudara kami, mitra-mitra kami, sponsor kami, mereka yang punya pergumulan di pekerjaan mereka, ekonomi dan keuangan mereka. Tuhan, Engkau memberkati dengan cara-cara yang ajaib, sehingga mereka mengalami pemulihan di sektor ekonomi dan keuangan. Mereka bisa membangun masa depan dia. Tuhan memberkati para dokter, para suster yang menangani COVID-19. Tuhan, Engkau berkati campur tangan. Engkau memberkati hari ini yang mungkin akan ada demo. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati supaya tidak ada anarkis, tindakan-tindakan anarkis atau kios. Kami mengikat kuasa-kuasa kegelapan yang memakai orang-orang dengan cara pikir negatif, dengan tindakan-tindakan kriminal, sehingga kuasa-kuasa kegelapan seperti membawa orang-orang untuk melakukan tindakan jahat. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lindungi, Engkau jagai bangsa dan negara kami. Engkau memberkati presiden kami Jokowi ketika dia menjadi pemimpin untuk memerintah negara kami ini dengan adil, makmur, dan bijaksana. Ya Tuhan, takut akan Tuhan ada pada mereka. Dan berkati ketika dia mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan. Tuhan, Engkau memberkati lembaga DPR dan MPR. Tuhan, Engkau memberkati dan memakai mereka semuanya. Memberkati TNI, Polri, supaya mereka semuanya bisa menjaga kestabilan dan ketahanan bangsa dan negara kami ini dari anasir-anasir jahat. Kami berdoa untuk para politikus, kami berdoa untuk orang-orang yang mengambil bagian, Tuhan, menjadi dalang untuk semua kerusuhan-kerusuhan. Tuhan, Engkau singkapkan, Tuhan, Engkau tunjukkan, sampai pada akhirnya mereka benar-benar Tuhan ditangkap, dan akhirnya mereka harus menanggung konsekuensi dari hal-hal buruk yang mereka rencanakan. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kota kami, Engkau memberkati bupati, Engkau memberkati camat, Engkau memberkati kelurahan, Engkau memberkati desa, Engkau memberkati RW, Engkau memberkati RT. Engkau memberkati juga kota kami di bisnis mereka, agrowisata, perhotelan, niaga. Engkau memberkati pertanian, perkebunan, Engkau memberkati perikanan, peternakan, Engkau memberkati semua usaha-usaha di kota Cipanas, sehingga kota kami melihat, Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberkati gereja-gereja supaya mengalami kebangkitan revival, sehingga pada akhirnya ada pencurahan Roh Kudus, sehingga ada banyak misi-misi penginjilan-penginjilan yang dilakukan di Indonesia ini, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang dituai. Tuhan, memberkati gereja-gereja di Cipanas, berkati dengan kesatuan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, untuk konflik-konflik historis yang terpelihara, supaya mereka semuanya bisa mengampuni dan melepaskan. Kami berdoa, Tuhan, untuk cara-cara yang buruk ketika mereka membangun gereja, supaya mereka semuanya benar-benar, Tuhan, membangun gereja dengan cara memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan, memberkati juga kesatuan orang-orang Kristen yang ada di Cipanas. Tuhan, memberkati gereja kami. Kami berindu, Tuhan, memiliki sebidang tanah. Kami memiliki juga gedung, Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami tidak memiliki, Tuhan, uang untuk bisa kami lakukan, tapi kami percaya Engkau adalah supplier bagi gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk dana-dana yang kami butuhkan untuk operasional, penyewaan hotel. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau sanggup untuk membawa orang-orang untuk memberkati gereja kami. Tuhan, memberkati pertumbuhan iman rohani dan karakter dari jemaat kami. Tuhan, memberkati gereja kami menjadi saluran berkat, sehingga banyak akhirnya orang diberkati lewat gereja kami. Entah itu lewat pelayanan kami, servis kami, entah itu juga lewat charity kami, atau pembagian sembako di pelayanan-pelayanan sosial di sekitar kami. Tuhan, Engkau campur tangan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati apa yang kami lakukan pagi ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selalu maju, dan jangan pernah kita mengeluh atau berpikir negatif tentang kehidupan kita, tentang pekerjaan yang Tuhan percayakan di hidup kita semuanya. Hidupi pekerjaanmu, lakukan pekerjaanmu dengan penuh cinta dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan banyak mengeluh, lakukan tugas tanggung jawab kita, maka di situ akan tersedia berkat, baik jasmani, baik kerja keras, tapi juga berkat secara khusus. Haleluya, amin.